Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nurdiana, NIM 201953075. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem manajemen basis data terdistribusi. Berikut adalah contoh ilustrasi sistem basis data terdistribusi. Contohnya adalah portal kampus. Di sini ada server yang terhubung ke banyak klien. Dari mahasiswa setiap semesternya entry KRS memilih jadwal, semua terhubung, semua ada di portal kampus. Selanjutnya pembayaran, setelah pembayaran langsung terverifikasi di dalam portal kampus, dan nilai mahasiswa setiap akhir semesternya semua ada di dalam portal kampus. Berikutnya ilustrasi hardware. Di sini ada server, ada router, semuanya terhubung dengan banyak klien. Selanjutnya local area network sistem informasi kampus. Di sini ada router terhubung dengan web server, FTP server, proxy server, mail server, DNS server, gateway, dan juga database alumni. Berikut adalah tampilan portal kampus. Selanjutnya adalah struktur basis data. Di sini ada sumber data, proses tim, hingga laporan informasi. Komponen sistem basis data. Basis data atau database, data tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama. Hardware, perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem database. Software, perangkat lunak perantara antara pemakai dengan data fisik. Perangkat lunak dapat berupa database management system dan berbagai program aplikasi. User sebagai pemakai sistem. Sistem operasi atau operating system. Komponen lingkungan database. Di sini ada klien, user interface, cache tool, application program, DBMS, repository, database, semuanya saling berintegrasi. Tujuan desain perancangan RDBMS. Mencegah data redundansi dan inkonsistensi, mempermudah dalam melakukan akses terhadap data, mempertimbangkan data isolation, mencegah concurrent access anomali, mempertimbangkan masalah keamanan data, mempertimbangkan masalah integritas. Selanjutnya struktur DBMS. Di sini ada data file, data dictionary, disk storage, dan selanjutnya ada file manager. Terhubung dengan application program object code, database manager, data definition language compiler, query processor, data manipulation language precompiler, dan yang terakhir ada user. Apabila kita bekerja sebagai naive user, yang kita kerjakan adalah application interface. Jika kita application programmer, yang kita kerjakan adalah application program. Jika kita sebagai Shopee ticket user, yang harus kita kuasai adalah query. Selanjutnya, apabila kita sebagai database administrator, yang kita kuasai, yang kita kerjakan adalah database scheme. Selanjutnya adalah arsitektur DBMS dapat digambarkan sebagai berikut. Analis sistem dan desainer database, ada program aplikasi, ada pengguna akhir. Pada analis sistem dan desainer database ada alat-alat cache, pada program aplikasi ada alat-alat pengembang aplikasi, pada pengguna akhir ada
PC, DBMS, dan atau alat-alat query. Selanjutnya ada monitor translation processing, selanjutnya DBMS, database engine, dan yang terakhir metadata user data. Perkembangan software basis data. Standalone. Database diakses pada komputer personal, misalnya Microsoft Access, Workspace, DBase, dan lain-lain. Server database diakses oleh jaringan komputer, misalnya Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, MySQL, Sybase, Interbase, Paradox, PostgreSQL. Selanjutnya, membangun bank data atau data warehouse. Implementasi e-government berbasis IT diarahkan untuk membangun bank data atau data warehouse yang didukung oleh sistem informasi eksklusif dan informasi pendukung pengambil kebijakan secara cepat dan tepat melalui pengintegrasian data atau informasi dari seluruh instansi di lingkungan PEMCO atau PEMKAP. Sini ada bank data PEMCO. Terdiri dari banyak bagian, ada sekretariat kota, dinas industri perdagangan, bagian hukum dan partai, bagian pembangunan, dinas kantor arsip, dinas pemuda dan olahraga, dan ada yang lainnya. Membangun aplikasi operasional instansi. Sistem informasi sekretariat kota. Ada aplikasi ketataprakerjaan, aplikasi administrasi, aplikasi pembinaan hukum sosial, aplikasi ekonomi dan pembangunan. Semuanya harus saling berhubungan dalam satu, yaitu sistem informasi sekretariat kota. Selanjutnya, aplikasi operasional instansi Bapeda. e-gov.pemko. Ada aplikasi perancangan ekonomi dan keuangan yang terdiri dari subbit pertanian, subbit keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada aplikasi perencanaan sumber daya manusia, sosial budaya, ada subbit kependudukan, subbit pemerintahan, dan lain-lain. Ada aplikasi sekretariat, subbab kepegawaian, keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada aplikasi sarana dan prasarana yang terdiri dari subbit perhubungan, subbit tata ruang, dan lain-lain. Selanjutnya ada aplikasi Renbank dan Banktek yang terdiri dari subbit kerjasama luar negeri, subbit kerjasama antar daerah, dan lain-lain. Jenis-jenis aplikasi e-gov. Ada e-sport, e-commerce, e-learning, e-election, e-library, service, internet, dan intranet. Internet yaitu unit pelayanan masyarakat. Contohnya unit pelayanan masyarakat terpadu, sistem informasi potensi daerah, sistem informasi investasi, sistem informasi profil dan prospek kota, pusat informasi layanan masyarakat, pusat informasi kependudukan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah intranet. Yang hanya diakses di lingkup tertentu. Contohnya SIM kepegawaian terpadu, SIM perancangan dan pembangunan kota, dan lain-lain. Pilihan akses ke layanan UP2T. Sini ada akses via internet atau warnet yang bisa mengakses ke Pemko, provinsi, kecamatan. Di sini ada unit layanan yang bisa terhubung ke Pemko, provinsi, kecamatan. Yang unit layanan bisa akses via telepon, datang langsung, datang ke Pemko. Membangun relasi sistem arsip intelijen. Ada Sintabel, relasi dengan penduduk tabel.
tabel penduduk. Tabel penduduk berrelasi dengan tabel VHC dan selanjutnya berrelasi dengan tabel asuransi. Ada juga tabel paspor, tabel bank, tabel dan lain-lain. Desain basis data meliputi perancangan pemilihan DBMS baik secara konseptual, logikal, dan fisikal. Langkah-langkah dalam mendesain database atau database design ada 3 langkah utama dengan desain database, yaitu 1. Konseptual model adalah mendefinisikan data-data yang diperlukan pada langkah pertama ini. Perlu diperhatikan adalah data apa yang dibutuhkan sebagai output, baik melalui screen atau printer, yang datanya harus disimpan dalam file database. Kedua, logical database design adalah menentukan data yang akan dikelompokkan dalam suatu file database. Hal yang penting dalam pengembangan adalah logika desain database, model relasi, dan proses normalisasi, yaitu pengelompokan data menjadi satu tabel berdasarkan entity dan relasinya. Ketiga, physical database design adalah pertimbangan kemampuan sistem yang akan dipakai jika diperlukan pembahasan yang sesuai dengan informasi sistem. Pada tahap ini adalah untuk mempertimbangkan penyisipan dan penghapusan. Jika tidak terjadi, maka tabel-tabel yang telah dinormalisasikan harus digabungkan kembali, yang disebut penormalisasian. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.